Saya Mulyono, alamat Tangkilan Sidoarjo, Budian, Sleman. Oh ya, di sini kami izin wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pancasila. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai Pancasila. Yang pertama, kita kan sebagai warga negara Indonesia, dasar negara kita itu kan ada Pancasila. Dan itu kan jumlahnya ada 5. Mungkin bisa disebutkan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemasaran perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Bapak, terus dari sila-sila tersebut, apakah Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Sudah, kalau semisal sudah, mungkin bisa dicontohkan dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Yang pertama kan tadi ada ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin penerapannya dari Bapak dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri apa? ya itu kita saling menghormati sesama agama, itu bisa. Kemudian menolong sama orang itu juga bisa. Baik, terus untuk sila yang kedua? Ya, menolong itu termasuk sila yang kedua juga kan. Menolong silaturahmi atau apa? Menolong sesama manusia kan itu termasuk udah sila kedua. Terus untuk sila yang ketiga? Ya, kita harus guyup rukun sesama warga, sama dagang, kita harus kompak. Untuk sila yang keempat? Ya, kita harus memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara dan lingkungan sekitar. Dan untuk yang terakhir, untuk sila yang kelima penerapannya? Yang kelima itu Keadilan sosial. ya kita sama teman itu harus apa? Yang akur, apa? Enggak sia-sia sama orang lain, harus saling menghormati gitu. Baik Bapak, terima kasih. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, jika dari sila-sila Pancasila itu ada salah satu yang tidak terlaksana dengan baik, terus menurut Bapak apa yang akan terjadi? Wah, itu ya kurang tahu lah. Oke, untuk yang selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di bangsa Indonesia ini? Ya sudah bagus, sudah baik, sudah berjalan dengan normal dan saya Ibu Sumadi di ini warung. Ya, baik, untuk pertanyaan yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia dan dasar negara kita adalah Pancasila, apa boleh menyebutkan Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Mungkin bisa disebutkan satu-satu Ibu. Pertama Pancasila, kedua ketuhanan yang Maha Esa, ketiga kemanusiaan yang beradil dan beradab, keempat keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya dari sila-sila tersebut apakah Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya gimana ya, sebetulnya ya sudah wong adanya kayak gini. Jika sudah, penerapan apa saja yang sudah dilakukan Ibu? Maksudnya? Maksudnya mungkin kalau untuk contohnya itu seperti sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita sebagai orang yang beragama, mungkin kalau agama Islam itu kan sholat, terus habis itu menghargai gitu. Memang iya, sehari-hari itu yang dilakukan. Kedua yaitu kalau ada rezeki ya inilah bagi-bagi rezeki lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika salah satu dari Pancasila itu tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari, menurut Ibu apa yang akan terjadi? Ya mungkin yang terjadi ya apa ya? Jadi rakyat ya jadi nggak nyaman lah ya. Nggak cari uang nggak bisa kan kalau nggak jadi apa namanya Pancasila. Nggak ada keadilan mungkin ya kacau lah.
Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap penerapan Pancasila? Kalau saya, harapan saya, siapa yang jadi presiden besok selanjutnya seharusnya yang betul-betul memperjuangkan rakyatnya, jangan yang kayak yang sudah-sudah. Halo, hai, nama aku Saraswia Intan Wahyuni Tias sebagai pengunjung di Taman Sari. Saya mulai ya sesi wawancaranya. Kan kita sebagai warga Indonesia tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Apa boleh Anda sebutkan ada berapa Pancasila dan bisa disebutkan sila-silanya? Ada 5 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya, dari sila-sila tersebut apakah Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin udah ya. Pertanyaan selanjutnya, jika sudah, penerapan apa saja yang sudah dilakukan jika belum, sila mana yang belum dilakukan? Kayak pertama itu ketuanya masa, Anda melakukan apa dalam kehidupan sehari-hari Anda? Sila pertama itu kayak sholat, ngaji gitu pasti. Yang kedua itu apa ya? Mungkin memanusiakan manusia gitu ya. Baik, yang selanjutnya, jika salah satu sila Pancasila tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, menurut Anda apakah yang akan terjadi? Mungkin mungkin negara Indonesia bakal terpecah belah sih. Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap penerapan Pancasila dalam kehidupan? Semoga lebih diterapkan lebih baik lagi ke depannya deh. Nama saya Adinda Cinta Kirana. Oke, langsung saja. Pertanyaannya yang nomor pertama, kita sebagai warga negara Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila. Apa boleh ada berapa Pancasila dan bisa disebutkan sila-silanya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dari sila-sila tersebut, apakah Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Jika sudah, penerapan apa yang sudah dilakukan? TPA. Itu masuk sila keberapa ya? Ke-1. Pertanyaan nomor 3, jika sudah penerapan apa? Selanjutnya, jika salah satu sila Pancasila tidak dalam kehidupan sehari-hari, menurut Anda apa yang terjadi? Belum tahu, Mbak. Apakah harapan Anda terhadap penerapan Pancasila dalam kehidupan? Belum tahu. Ya, saya perkenalkan, nama saya Intan Rawesi. Saya di sini sebagai warga sekitar Taman Sari. Oke, saya di sini akan bertanya kepada Mbaknya 5 pertanyaan. Oke, yang pertama, kita kan sebagai warga negara Indonesia memiliki dasar negara. Dasar negara kita itu adalah Pancasila. Apa boleh disebutkan ada berapa Pancasila itu dan bisa disebutkan sila-silanya, Mbak? Ya, jadi Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Dari sila-sila tersebut, apakah Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Sudah. Yang pertama, semisal yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya sebagai agama Islam itu mengibadah sholat 5 waktu sama sholat. Terus itu ada puasa kayak gitu. Terus itu kalau sila yang lain mungkin yang saya terapkan itu mungkin semisal kebijaksanaan itu ya, mungkin itu menjaga persatuan-kesatuan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika sudah, penerapan apa saja yang dilakukan? Jika belum, sila mana yang belum Mbaknya lakukan?
Yang belum. Mungkin yang ketiga, persatuan mungkin. Saya lanjut. Jika salah satu sila Pancasila tidak dalam kehidupan sehari-hari, menurut apa yang Anda terjadi? Yang terjadi mungkin kan tujuannya kan kalau Pancasila kan itu ya paradigmanya mungkin yaitu untuk membentuk persatuan, habis itu saling toleransi, saling menghormati. Kalau nggak ada yang diimplementasikan ya mungkin kurangnya itu persatuan itu tujuannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, harapan apa yang terhadap penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Harapannya yaitu untuk menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu saling menghormati, toleransi dan menghargai gitu. Alasan kami melakukan wawancara mengenai fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia di Taman Sari, Yogyakarta karena Taman Sari merupakan tempat wisata yang terkenal di Yogyakarta yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai macam negara maupun daerah. Oleh karena itu, dari ekosistem tersebut kami dapat mengobservasi dan mengambil beberapa sudut pandang mengenai penerapan Pancasila dalam ekosistem tersebut. Di Taman Sari, kita dapat menemukan banyak interaksi yang ada di dalamnya, seperti berbaur dengan masyarakat, kerjasama dengan pedagang, dan banyak pengunjung yang berwisata. Kegiatan yang dilakukan di tempat wisata Taman Sari sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi mengenai teori dari Pancasila pemahaman mereka masih kurang. Dari observasi yang kami lakukan juga dapat diamati bahwasanya antara satu pihak dengan pihak yang lain saling bersatu dan bekerja sama, seperti pedagang-pedagang yang berjualan dengan jujur dan saling tolong-menolong, warga sekitar yang ramah tamah dan menghargai perbedaan, seperti antara warga lokal dan turis mancanegara. Fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai paduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental atau nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dipegang dan diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar manfaat dan ideologi, tetapi menjadi dasar yang melandasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam prakteknya, Pancasila harus tercermin dalam segala aspek kehidupan, mulai dari tingkat individu hingga tingkat kebijakan pemerintah, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai paradigma atau acuan dalam perubahan zaman. Sifat dinamik tersebut memungkinkan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Pancasila terbuka terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan dan akulturasi budaya yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu, sehingga nilai-nilai Pancasila tetap dapat dijadikan sebagai paradigma pembangunan bangsa, baik pembangunan ekonomi, pendidikan maupun bidang kehidupan lainnya di era modern. Pancasila juga penting dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter bangsa yang mencerminkan jati diri Indonesia. Penjelasan secara teoritis mengenai poin penting fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bentuk penyebarluasan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau nilai dasar memiliki fungsi dalam kehidupan bangsa Indonesia, meliputi beberapa aspek penting bentuk penyebarluasan nilai-nilai Pancasila. Antara lain, pertama, fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi panduan dalam pembuatan kebijakan, peraturan, dan hukum di Indonesia. 2. Pancasila juga berperan sebagai identitas nasional yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi jati diri bangsa Indonesia di tingkat nasional dan internasional. 3. Fungsi Pancasila sebagai pedoman berperilaku mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi kepada seluruh warga negara Indonesia. Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, toleransi, gotong royong, dan menghormati perbedaan sebagai landasan dalam interaksi sosial sehari-hari.
4. Pancasila juga berfungsi sebagai pengatur dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila membentuk landasan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjadi pijakan dalam menjaga stabilitas sosial dan mengatur kekuasaan politik. 5. Pancasila diintegrasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Tingkat pemahaman verbal, konotatif, dan denotatif dari wawancara yang kita lakukan dalam ekosistem di wisata Taman Sari, tingkat pemahaman mereka mengenai Pancasila sangat beragam. Dilihat dari pemahaman dan sudut pandang mereka, kami mewawancarai beberapa narasumber seperti penjual, pengunjung, dan warga sekitar, di mana mereka memiliki beberapa pemahaman yang berbeda seperti yang telah ditampilkan sebelumnya. Bahwa ada beberapa yang memahami Pancasila secara verbal, di mana mereka hanya sekedar hafal tanpa ada implementasi di kehidupan sehari-hari. Namun, secara keseluruhan, ekosistem Taman Sari memahami Pancasila secara konotatif, di mana masyarakat sekitar dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata yang dilakukan, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Contohnya seperti terjalinnya kerjasama antara pedagang dan pembeli, kejujuran dalam berdagang, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, yang merupakan penerapan sila pertama dari Pancasila, dan hidup gotong royong antara satu sama lain. Menurut pandangan dari narasumber, apabila salah satu Pancasila tidak diterapkan, maka antara satu dan lain akan terjadi pemecahan. Harapan dari masyarakat terhadap penerapan Pancasila itu sendiri ialah penerapan nilai-nilai dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terlepas dari jati diri kita sebagai warga Indonesia, dikarenakan Pancasila merupakan pedoman hidup ideologi bangsa yang dimana sebagai landasan dalam terciptanya kerukunan dan kesatuan antara satu sama lain. Pemahaman Pancasila di lingkungan masyarakat merupakan faktor kunci dalam memperkuat keberadaan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman Pancasila yang baik di lingkungan masyarakat dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun persatuan, toleransi, keadilan, dan keberagaman dalam masyarakat. Masyarakat Taman Sari merupakan wilayah heterogen secara budaya, agama, dan dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Karena mereka dapat mengalami langsung keragaman dan perlunya menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman masyarakat Taman Sari mengenai Pancasila ada yang sudah diterapkan dengan baik, namun juga ada beberapa yang belum diterapkan dengan baik. Contoh pemahaman Pancasila yang sudah diterapkan dengan baik antara lain bekerja sama, menjaga kerukunan antar pedagang, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terbukti dengan adanya tempat ibadah yang disediakan di wisata tersebut. Contoh pemahaman Pancasila yang belum diterapkan dengan baik di masyarakat Taman Sari yaitu belum terjalinnya keramahan terhadap sesama. Dengan demikian, perlu adanya usaha kerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk terjalinnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek Pancasila ini ialah Pancasila merupakan ideologi negara, pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang dimana perlu diimplementasikan dan diamalkan agar tercipta kerukunan antar sesama sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you.